Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solih Solihah, kembali lagi bersama Ibu Mia Muyasaroh. Kali ini Ibu akan membahas tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 hubungan antar komponen ekosistem pada kelas 5. Semoga Ananda bisa menyimak ya materi yang Ibu sampaikan. Pada kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda semuanya bisa menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya Ananda semua juga dapat mengidentifikasi rantai makanan dalam ekosistem. Selanjutnya menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Dan yang terakhir menyadari pentingnya keseimbangan ekosistem, yang mana nanti silahkan disimak. Yang belum menyiapkan buku catatan silahkan siapkan, nanti catat hal-hal yang penting sehingga Ananda semuanya bisa memahami apa itu ekosistem dan bagaimana hubungan antar komponen ekosistem. Baik, selanjutnya Ibu akan bertanya dulu nih. Nanti kalian boleh jawab di buku masing-masing ya. Yang pertama, apa yang terjadi jika salah satu hewan di hutan punah? Dan yang kedua, pernahkah kamu melihat burung memakan ulat di pohon? Silahkan tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Nah, selanjutnya Ibu akan lanjut ke komponen ekosistem. Ada 2 komponen pada ekosistem, yaitu yang pertama biotik dan yang kedua abiotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang memiliki karakteristik makhluk hidup, seperti bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan memerlukan nutrisi. Sedangkan komponen abiotik yaitu faktor-faktor tak hidup yang menjadi lingkungan fisik dan kimia bagi makhluk hidup. Komponen biotik ada 3 bagian, yaitu ada produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Nah, peran dari komponen biotik yaitu membentuk mata rantai makanan dan siklus nutrisi, serta saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan komponen abiotik yaitu sinar matahari, suhu, air, udara, dan juga tanah. Perannya memengaruhi keberadaan, perkembangan, dan distribusi makhluk hidup, serta menjadi dasar bagi proses-proses kehidupan dalam ekosistem. Nah, dari sini sudah bisa membedakan ya Ananda semuanya. Nah, jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem darat dan juga ekosistem air, di mana ekosistem darat merupakan sistem kehidupan di daratan yang dipengaruhi oleh iklim, tanah, dan bentuk lahan. Sedangkan ekosistem air merupakan sistem kehidupan yang komponen abiotiknya didominasi oleh air, seperti air tawar atau air asin. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing, di mana ekosistem darat sangat bergantung pada air hujan dan mengalami fluktuasi suhu lebih besar. Sedangkan ekosistem air memiliki air sebagai komponen utamanya. Oke, selanjutnya contoh ekosistem darat. Hutan hujan tropis, yaitu banyak pohon, curah hujan tinggi. Daerah beriklim tropis dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sedangkan contoh ekosistem air, contohnya misalnya di ekosistem air tawar. Ada sungai, danau atau kolam, dan juga rawa. Sungai, badan air yang mengalir dari hulu ke hilir. Sedangkan danau atau kolam, perairan tawar yang memiliki luasan tertentu. Dan yang terakhir ada rawa, genangan air yang mendukung kehidupan tanaman air. Ananda Solih Solihah, sampai sini sudah bisa dibedakan ya bagaimana perbedaan antara ekosistem darat dan ekosistem air. Selanjutnya pengertian rantai makanan. Rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan-memakan atau perpindahan energi antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem yang terjadi secara urut dan linear. Rantai makanan dimulai dari produsen, yaitu sebagai organisme yang menghasilkan makanan sendiri, dilanjutkan oleh konsumen sebagai organisme yang memakan makhluk lain, dan diakhiri oleh pengurai atau dekomposer yang menguraikan sisa-sisa organisme mati. Nah, urutan makan dimakan dalam ekosistem, yang pertama ada produsen.
ada konsumen 1 sebagai konsumen primer, konsumen 2 sebagai konsumen sekunder, konsumen puncak sebagai konsumen tersier. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri, misalnya tumbuhan. Konsumen primer memakan produsen, konsumen sekunder memakan konsumen primer. Sedangkan konsumen tersier memakan konsumen sekunder, dan ada juga yang namanya dekomposer, yaitu menguraikan sisa organisme mati kembali menjadi nutrisi bagi produsen. Dapat dipahami ya Ananda semuanya? Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan di sawah, di mana yang pertama itu padi sebagai produsen. Nah, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Dari sini bisa dipahami mana yang menjadi produsen, mana yang menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Silahkan tulis jawabannya di buku masing-masing ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem, yang menggambarkan pola hubungan makan dan dimakan yang kompleks antara berbagai organisme. Baik Anandaku semuanya, materi pada kali ini sudah disampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada materi ini bisa bermanfaat dan juga bisa diingat oleh Ananda solih-solihah semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.